Oke, selamat datang kembali. Kayaknya kita semua udah sering banget ya dengar cerita soal Mark Zuckerberg atau Bill Gates. Oh, yang drop out dari kuliah terus jadi miliarder itu kan? Betul. Cerita itu udah kayak resep sakti gitu ya. Nah, hari ini kita mau bedah sesuatu yang beda banget. Kita dapat sumber dari Anda sebuah bab dari buku The Cheat Code yang bisa dibilang cukup menusuk mitos itu. Iya, ini menarik banget. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar strategi 39 dari buku ini, yang intinya ngajak kita untuk drop out dari budaya drop out. Tepat. Dan ini bukan sekedar argumen klise jangan putus sekolah ya. Ini jauh lebih dalam dari itu. Buku ini ngebongkar psikologi di balik kenapa sih mitos drop out itu menggoda banget. Dan kenapa itu bisa jadi kutukan katanya. Wah, kata yang kuat ya. Betul. Menurut penulisnya, ini kutukan generasinya. Oke. Baik, mari kita bedah ini. Kita mulai dari cara penulisnya ngambarin mitos ini. Dia nggak ngejelasinnya secara kaku, tapi malah dibungkus jadi semacam dongeng modern. Iya, dongeng yang jenaka banget. Jadi coba bayangin ada negeri fantasi namanya Dropout Land. Dropout Land, oke. Pahlawannya itu seorang jenius muda yang ngerasa terkekang di sebuah tempat yang dia sebut sekolah para membosankan. Maksudnya ya kuliah. Oke. Kebayang. Pasti ada tokoh antagonisnya juga kan? Tentu, sekolah ini katanya dipimpin oleh profesor-profesor tua yang jahat yang kerjaannya nyiksa otaknya yang besar dengan ide-ide usang. Ini kayak fantasi banyak mahasiswa tingkat akhir ya. Terus, apa yang pahlawan kita ini lakukan? Ya, dia kabur dong. Dia lari dari sekolah itu, terus ketemu sama para pemberani lain yang sama-sama drop out juga. Mereka ini punya ide-ide magis katanya. Ide-ide magis, ya? Dan akhirnya dengan ide-ide itu mereka berhasil menaklukkan seluruh kerajaan. Hadiahnya pun lengkap, kayak di dongeng-dongeng. Apa aja tuh hadiahnya? Istana megah, kekayaan tak terbatas, gadis cantik, dan yang paling spesifik disebutin, sebuah jet pribadi Gulfstream G500. Selalu ada jet pribadi ya, tapi ini kan jelas karikatur ya. Aku penasaran, kenapa menurut penulis ini bisa jadi kutukan? Kenapa narasi ini dianggap bahaya? Nah, disinilah analisisnya jadi dalam banget. Dongeng ini tuh ngejual paket impian yang menggoda. Isinya ada kebebasan, jalan pintas jadi kaya, dan status keren sebagai pemberontak. Fantasi pelarian yang sempurna gitu ya? Betul. Penulis nyebutnya kutukan karena dongeng ini meromantisasi tindakan menyerah atau pergi di tengah jalan. Bailing out itu seolah-olah jadi sebuah seni. Oke. Jadi masalahnya bukan di kisah suksesnya Bill Gates, tapi di glorifikasi tindakan meninggalkannya itu. Terus, apa yang terjadi kalau orang coba-coba niru dongeng ini di dunia nyata? Realitasnya, menurut buku ini, jauh panggang dari api. Awalnya emang terasa bebas banget. Seseorang drop out, terus ngerasa, wah, aku bebas. Aku mau jadi wirausahawan keren. Perasaan yang memabukan pastinya. Banget. Tapi tanpa fondasi yang kuat. Yang terjadi selanjutnya adalah mereka cuma lompat-lompat. Lompat-lompat gimana maksudnya? Dari satu ide tren ke ide tren berikutnya. Hari ini coba bikin startup fintech, besok ganti jualan NFT. Lusa ikut bootcamp coding karena lagi rame. Oh, jadi nggak ada yang benar-benar ditekuni sampai tuntas ya? Tepat sekali. Mirip orang yang ganti-ganti program diet tiap minggu tapi ya gitu deh, nggak pernah benar-benar kelihatan hasilnya. Oke, aku paham. Terus apa ujung dari perjalanan kayak gini menurut penulis? Ujungnya itu sebuah ironi yang lumayan menyakitkan. Bukannya jadi raja di kerajaan sendiri, mereka malah jadi apa yang disebut penulis sebagai hired gun. Hired gun, tenaga sewaan gitu ya? Betul. Jadi pekerja lepas, konsultan atau spesialis yang jago banget ngerjain tugas-tugas spesifik, tapi untuk mewujudkan mimpi orang lain. Tunggu dulu, tapi menjadi tenaga sewaan kan nggak selamanya buruk. Banyak loh freelancer sukses di luar sana. Betul. Bisa jadi ini cara belajar semacam magang di dunia nyata sebelum mulai bisnis sendiri kan? Apa penulisnya bahas sisi ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Dan ya, tentu saja, jadi hired gun itu banyak untungnya, terutama buat ngasah skill. Penulis nggak menampik itu. Jadi, kritiknya di mana? Kritiknya lebih spesifik. Jebakannya itu adalah ketika kamu terus-terusan jadi hired gun tanpa pernah mulai membangun sesuatu untuk dirimu sendiri. Kamu membangun portofolio, bukan ekuitas. Maksudnya gimana tuh, portofolio bukan ekuitas?
Kamu dibayar untuk waktu dan keahlianmu, tapi kamu nggak pernah punya aset dari pekerjaan itu. Aset intelektualmu nggak pernah terakumulasi jadi sesuatu yang kamu miliki seutuhnya. Oke. Akhirnya, kamu sampai di satu titik di mana kamu lihat ke belakang dan nanya, "Loh, kok aku capek-capek bangun kerajaan orang lain ya? Mimpi aku yang mana?" Wah, gambaran itu cukup suram ya. Lebih kayak mimpi buruk ketimbang dongeng. Kalau gitu, apa dong resep anti gagalnya menurut buku ini? Jalan alternatifnya apa? Jalannya ada beberapa langkah. Dan langkah pertama, mungkin bakal bikin beberapa orang muter bola mata saking klisenya. Apa tuh? Selesaikan sekolah. Nah kan, beneran klise? Haha. Apalagi di zaman sekarang banyak yang bilang skill lebih penting dari ijazah. Apa argumennya? Argumennya bukan tentang secari kertas ijazah itu. Sama sekali bukan. Tapi tentang prosesnya. Prosesnya? Iya, menurutnya lingkungan akademis itu, terlepas dari segala kekurangannya ya, itu melatih sesuatu yang fundamental. Seperti apa? Kemampuan berpikir kritis, nyelesain masalah yang rumit, debat secara terstruktur, dan yang paling penting, komitmen sama tujuan jangka panjang. Oh, jadi ini semacam latihan mental ya? Betul, ini latihan mental untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Itu semacam otot yang krusial banget di dunia nyata. Sekolah itu ibarat gym untuk melatih otot komitmen itu. Masuk akal. Oke, setelah fondasi komitmen itu ada, langkah selanjutnya apa? Langkah kedua, temukan ide hidup Anda. Bukan cuma ide bisnis yang lagi ngetren ya, tapi sesuatu yang beneran kamu peduliin. Sesuatu yang punya makna personal gitu ya? Iya. Terus, gunakan semua alat yang udah dilatih di gym tadi. Berpikir kritis, perencanaan, riset, buat ngejalanin ide itu. Nah, ini nyambung ke langkah ketiga. Apa itu? Soal sikap. Kamu harus cinta sama ide dan prosesnya, sampai rasanya kayak lagi main. Rasanya seperti bermain. Ini menarik. Kenapa sikap ini penting banget? Karena sikap ini nular. Menurut buku ini, waktu kamu ngerjain sesuatu dengan semangat dan gembira yang tulus, orang lain tuh bisa ngerasain. Jadi semacam energi positif gitu ya? Betul. Investor itu nggak cuma lihat proposal bisnismu, mereka membeli energi dan keyakinanmu. Pelanggan juga nggak cuma beli produk, mereka ikut jadi bagian dari ceritamu. Tim kita juga jadi lebih semangat ya pastinya. Pasti, mereka nggak akan ngerasa kayak kerja, tapi kayak lagi dalam sebuah misi bareng. Ini bikin kamu jauh lebih tahan banting terhadap kegagalan. Oke, dan langkah terakhir yang kayaknya jadi inti dari semua ini. Betul, langkah keempat adalah Tetap pada jalur. loyalitas. Loyalitas. Bukan loyalitas buta ya, tapi komitmen yang mendalam sama idemu, janjimu, dan orang-orang yang percaya sama kamu. Penulisnya bahkan negasin pikiran untuk berhenti dan lari bahkan tidak pernah terlintas sekalipun. Nah, ini nih, ada pertanyaan di benak saya. Di dunia startup, kan ada konsep pivot yang dipuja-puja. Benar, kemampuan buat berubah arah. Ya, gimana kita nyeimbangin loyalitas ini dengan kebutuhan buat fleksibel? Bukannya komitmen buta itu bahaya juga? Ini poin yang sangat kritis. Dan saya rasa penulisnya juga setuju. Loyalitas yang dia maksud itu bukan berarti keras kepala nabrakin kapal ke gunung es. Lalu? Ini lebih ke loyalitas pada misi bukan pada metode. Kamu bisa aja ganti produk, ganti model bisnis, itu namanya pivot. Tapi kamu nggak pivot dari komitmenmu buat nyelesain masalah atau mencapai visimu. Oke. Jadi loyal pada kenapanya, bukan bagaimananya. Tepat. Loyalitas di sini itu soal membangun reputasi sebagai orang yang bisa diandalin. Saat kamu bilang mau ngelakuin sesuatu, kamu lakuin. Keandalan inilah cheat code yang sesungguhnya. Oke. Jadi dua jalan ini ngasilin dua akhir cerita yang beda banget ya. Bisa kita bandingin nggak hasil akhirnya menurut buku ini? Bisa banget. Di satu sisi ada jalur drop out land. Yang ujungnya jadi hired gun tadi ya? Betul. Mungkin punya banyak uang, tapi ngerasa hampa. Terus-terusan nanya, ini beneran mimpi gue? Lalu di sisi lain, jalur komitmen. Jalur komitmen ini berakhir dengan kamu memang berhasil menaklukkan kerajaan, tapi bukan drop out land yang penuh jalan pintas, melainkan negeri persaingan sengit yang dimenangkan dengan kerja keras dan integritas. Jadi pangeran uang sejati gitu ya, seperti kata penulisnya? Hahaha, iya. Di mana hidupmu terasa utuh dan masuk akal. Jadi pada akhirnya strategi 39 drop out dari drop out ini bukan soal ijazah ya. Ini soal mentalitas. Menolak ikut-ikutan narasi yang kelihatannya keren tapi sebenarnya rapuh. Persis. Strateginya adalah menolak godaan jalan pintas demi membangun sesuatu yang lebih substansial.
Penting juga kita ingat, Bill Gates atau Zuckerberg itu bukan drop out dari nol. Oh iya? Mereka udah punya skill teknis luar biasa, jaringan kuat. Mereka keluar dari Harvard bukan karena nggak mampu, tapi karena Harvard udah nggak bisa lagi memfasilitasi kecepatan ide mereka. Itu anomali. Kasus yang sangat langka. Sangat langka. Formula yang jauh lebih universal dan bisa ditiru, menurut penulis, ya dedikasi dan kegigihan itu. Baik, mari kita rangkum. Jadi, apa artinya semua ini? Sumber yang kita bedah hari ini benar-benar menantang mitos romantis tentang wirausahawan dropout. Iya, sangat menantang. Alih-alih menjual mimpi instan, buku ini nawarin jalan yang mungkin kedengaran lebih ngebosanin, integritas, komitmen, dan kemauan menyelesaikan apa yang udah dimulai. Tapi fondasinya jauh lebih kokoh. Dan wawasan ini relevansinya luas banget loh, bukan cuma buat kamu yang mau jadi pengusaha, ini untuk siapa aja yang lagi meniti karir. Bener juga. Pembahasan ini seolah ngajak kita semua berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya lagi saya bangun sekarang? Apakah istana pasir? Betul. Apakah saya lagi bangun istana pasir yang indah tapi bakal hilang disapu ombak tren berikutnya? Atau saya lagi bangun benteng, bata demi bata, dengan sabar dan komitmen? Sebuah pertanyaan reflektif yang kuat. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Penulis memandang loyalitas kemampuan menyelesaikan apa yang dimulai sebagai bagian inti dari identitas seseorang. Menarik. Jika itu benar, coba pikirkan sejenak hal-hal apa dalam hidup Anda, besar atau kecil, yang sering Anda tinggalkan di tengah jalan. Dan apa kira-kira yang akan berubah bukan cuma pada hasilnya, tapi pada cara Anda memandang diri sendiri jika Anda berkomitmen untuk menyelesaikannya sampai tuntas.